Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Dewi Nur Anggita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Minal Munafidil SPDI MPDI selaku dosen pendidikan agama Islam, beserta rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita digolongkan sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam dan ekonomi mengenai jual beli online dalam Islam. Transaksi jual beli sesungguhnya memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Jual beli menjadi sarana manusia untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Keberadaan kegiatan jual beli juga sekaligus menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dalam pemenuhan kebutuhan hidup membutuhkan keterlibatan manusia lain. Melalui transaksi jual beli, seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya secara lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, melalui transaksi jual beli pula, seseorang mampu mendapatkan keuntungan atau nilai lebih guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Sebab pada dasarnya, jual beli adalah proses perolehan keuntungan yang didasarkan atas supply dan demand, yakni pembelian memperoleh manfaat untuk menggunakan suatu produk dengan membayar harga tertentu, sementara penjual memperoleh keuntungan dari harga jual produk yang diinginkan pembeli. Dalam pandangan Islam, jual beli menjadi salah satu diskursus yang mendapatkan perhatian secara serius. Islam memberikan ketentuan yang cukup ketat dalam praktik perniagaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam telah mengatur secara eksplisit mengenai pokok-pokok kegiatan jual beli. Al-Quran sangat mendorong dan memberikan motivasi kepada umat Islam untuk melakukan perniagaan dalam kehidupan mereka. Di saat yang sama, Al-Quran juga memberikan pengakuan dan legitimasi atas kegiatan perniagaan serta memberikan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kegiatan jual beli. Beberapa di antaranya adalah Al-Quran mengakui hak individu dan hak kelompok untuk memiliki kekayaan tanpa paksaan. Al-Quran mengakui otoritas delegatif harta yang dimiliki secara legal oleh individu maupun kelompok. Al-Quran memberikan kemerdekaan penuh untuk melakukan transaksi apa saja sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Serta Al-Quran memandang bahwa kekayaan adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat dan tindakan penggunaan harta orang lain secara tidak halal tanpa izin pemilik yang sah merupakan perbuatan yang dilarang. Praktik jual beli mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah hampir seluruh kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat akhirnya memberikan pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kecanggihan teknologi modern dan keterbukaan jaringan informasi global yang semakin transparan telah membawa manusia dalam suatu peradaban yang oleh Toffler disebut dengan gejala masyarakat gelombang ketiga. Gelombang masyarakat ketiga ini ditandai dengan munculnya internet yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat
ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet inilah perilaku manusia atau human action, interaksi antar manusia atau human interaction, serta hubungan kemanusiaan atau human relation mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jaringan komunikasi global yang semakin canggih akhirnya menciptakan tantangan-tantangan baru terhadap tata cara pengaturan transaksi sosial maupun transaksi ekonomi, yaitu dengan munculnya situs-situs perdagangan online atau yang lazim disebut dengan e-commerce. Seiring dengan perjalanan waktu, situs online atau e-commerce yang bercorak Islam perlahan mulai bermunculan. Situs-situs e-commerce tersebut menjadi pendatang baru dalam dinamika persaingan antar situs e-commerce besar yang sudah lebih mulai ada di Indonesia. E-commerce yang bercorak Islam tersebut muncul dengan kekhasan masing-masing. Paling tidak terdapat 3 kategori e-commerce yang bercorak Islam. Yang pertama, e-commerce yang mengidentifikasi diri sebagai e-commerce Islam yang menjadikan umat Islam sebagai target dan market. Kedua, e-commerce yang memberikan layanan jasa seputar kegiatan-kegiatan Islam seperti ibadah haji, umroh, serta ritual Islam lainnya. Ketiga, e-commerce yang menjadikan identitas Islam sebagai bagian dari nama usaha yang dijalankan. Dari beberapa uraian di atas, terlihat bahwa kehadiran e-commerce yang bercorak Islam di Indonesia sesungguhnya adalah sebuah fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Potensi besar umat Islam ditambah dengan perkembangan teknologi informasi yang kian pesat adalah modal yang sangat kuat untuk menciptakan ekosistem baru perekonomian umat Islam yang kuat melalui jalur teknologi informasi. Oleh karena itulah, kehadiran e-commerce yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam mutlak diperlukan. Terlebih lagi, situs-situs e-commerce yang bercorak Islam sudah mulai berkembang dan semakin menunjukkan eksistensi masing-masing. Kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi juga telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Penelitian lembaga konsultan Inventur menunjukkan bahwa konsumen Muslim di Indonesia saat ini semakin memiliki pengalaman yang luas dan juga semakin sadar terhadap teknologi. Untuk itulah, situs-situs e-commerce yang bercorak Islam tentunya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam pula. Bukan hanya sekedar menjadikan Islam dan masyarakat Muslim sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikapitalisasi semata. E-commerce Islam harus mampu memberikan solusi kegiatan jual beli yang tidak merugikan orang lain, serta mampu berjalan menuju perekonomian yang sehat lebih jauh. Kehadiran e-commerce yang aman, ramah, dan nyaman sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa masih banyak tindakan penipuan yang dilakukan melalui dunia maya, termasuk melalui layanan e-commerce. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlu mendorong upaya pengaturan e-commerce yang lebih Islami, atau paling tidak yang menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan. Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. Sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip jual beli tersebut hanya ada di antaranya beberapa seperti prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sahih atau jual beli yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun uraian dari masing-masing prinsip adalah sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan atau tauhid. Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah
dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia, tetapi lebih dari itu, bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seseorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. 2. Prinsip kerelaan atau saling rela atau ridhoiyah. Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan, serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asymmetric information, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi taqlis atau penipuan. 3. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan, yakni objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi manusia, bukan justru membawa dampak kerusakan. 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzolimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli. Demikian halnya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar serta tidak melakukan praktik monopoli. 5. Prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan. 6. Prinsip kebebasan, yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu kegiatan yang menyebabkan akhid atau orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan. Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara pihak yang berakad. 7. Prinsip akhlak atau etika. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidik, benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan kebenaran, dan fatonah, cerdas atau berilmu. Sekian pembahasan dari saya mengenai jual beli online dalam pandangan Islam. Semoga dapat menambah pengetahuan dan mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.